Kekuatan budaya Indonesia yang luar biasa telah membuat pemerintah Jerman kebingungan. Tahukah Anda mengapa Kementerian Luar Negeri Jerman baru-baru ini mengadakan rapat darurat? Ini karena jumlah warga negara Jerman yang menolak untuk pulang setelah belajar di Indonesia telah meningkat sebanyak 347% dibandingkan tahun lalu. Kebenaran di balik statistik ini bahkan lebih mengejutkan. Sepucuk surat yang dikirim oleh seorang wanita lulusan universitas terkemuka di Jerman kepada Kedutaan Besar Jerman berbunyi, "Di sini ada kehangatan yang tidak pernah saya rasakan di Jerman. Saya tidak bisa meninggalkan rumah sejati yang telah saya temukan di sini. Daya tarik apa dari Indonesia yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya? Hari ini saya akan membagikan kisah yang penuh inspirasi ini. Jika Anda suka cerita ini, silakan berlangganan saluran kami, berikan suka, dan aktifkan notifikasi. Selamat sejahtera semua. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang pengalaman saya di Indonesia yang telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Nama saya Hana, berasal dari Berlin, Jerman. Sekarang saya tinggal di Jakarta. Tetapi 4 tahun yang lalu saya tidak pernah membayangkan bahwa negara bernama Indonesia ini akan memberikan dampak yang begitu besar dalam hidup saya. Kehidupan saya di Jerman tampak sempurna dari luar. Saya lulus dari universitas bergengsi dan mendapat pekerjaan yang baik. Namun, ada sesuatu yang terasa hampa. Akhir pekan saya habiskan bersama teman-teman di Biergarten, dan saat liburan saya bepergian ke Eropa. Itu adalah kehidupan yang biasa. Tetapi di sudut hati saya selalu ada pertanyaan. Apakah hanya ini saja? Pada suatu hari, seorang teman dari Indonesia yang saya kenal semasa di universitas, Dewi, memasak hidangan Indonesia untuk saya. Rasa rendang dan nasi uduk yang pertama kali saya coba benar-benar mengejutkan. Rasanya lebih dari sekadar makanan. Sambil memasak, Dewi bercerita tentang budaya dan masyarakat Indonesia, dan saya semakin tertarik dengan ceritanya. Orang Indonesia sangat menghargai kegiatan berbagi makanan. Kami makan bersama, minum bersama, dan mempererat hubungan. Kami menyebutnya semangat kekeluargaan. Pada mulanya, itu hanyalah rasa ingin tahu terhadap negara asing. Tetapi rasa ingin tahu itu semakin mendalam. Dan setelah lulus, saya mulai bekerja di sebuah restoran Indonesia di Berlin. Di sana, saya secara alami mulai belajar bahasa Indonesia dan semakin jatuh cinta dengan budaya Indonesia. Semasa bekerja di restoran, orang-orang Indonesia yang saya temui selalu ramah. Meskipun baru pertama kali bertemu, mereka memperlakukan saya seperti teman lama, dan sangat senang dengan usaha saya untuk belajar bahasa Indonesia. Kehangatan yang mereka tunjukkan sangat berbeda dengan cuaca Berlin yang sering mendung dan dingin. Hana, lafal bahasa Indonesia kamu sudah semakin bagus. Kalau kamu pergi ke Indonesia, kamu bisa hidup seperti orang lokal. Setelah 2 tahun, saya membuat keputusan, saya ingin pergi ke Indonesia sendiri untuk belajar lebih mendalam tentang budaya dan bahasa mereka. Kebetulan, saya mengetahui tentang program studi bahasa Indonesia untuk warga asing di sebuah universitas di Jakarta. Dengan penuh keberanian, saya mendaftar dan beruntung saya diterima. Saya tidak bisa tidur karena perasaan gembira bercampur cemas. Saya khawatir tentang bagaimana perjalanan saya ke negara asing ini akan berlangsung dan apakah saya bisa beradaptasi. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah harapan untuk sebuah dunia baru. Hana, kami iri sekali denganmu. Kamu membuat keputusan yang berani. Semoga kamu mendapatkan banyak pengalaman indah di Indonesia. Teman-teman saya mendukung keputusan saya, tetapi pada saat yang sama mereka juga khawatir karena saya tidak pernah meninggalkan Jerman sebelumnya. Namun, dengan tekad yang kuat, saya menaiki pesawat. Setelah penerbangan selama lebih dari 12 jam. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Satu perasaan tenang yang aneh menyelimuti hati saya. Rasanya seolah-olah saya telah kembali ke tempat yang telah lama saya lupakan. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Begitu melangkah keluar dari bandara, saya dihadapkan pada kenyataan. Semuanya tampak asing. Papan penunjuk jalan dalam bahasa Indonesia yang sulit saya baca. Orang-orang yang berjalan cepat. Bahasa yang tidak saya pahami. Tiba-tiba saya sadar betapa jauhnya saya telah datang. Tidak apa-apa, Hana. Ini baru permulaan. Kamu pasti bisa beradaptasi. Sambil memberikan semangat kepada diri sendiri, saya menaiki taksi menuju penginapan yang telah saya pesan. Pemandangan Jakarta dari jendela taksi sangat berbeda dari Berlin. Gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, papan iklan yang terang benderang hingga larut malam, dan orang-orang yang sibuk bergerak. Saya mengakhiri hari pertama dengan perasaan separuh gembira dan separuh cemas, membayangkan bagaimana kehidupan baru saya di sini akan dimulai. Keesokan harinya, kehidupan saya di Indonesia dimulai secara resmi. Saya pindah ke asrama universitas dan teman sekamar saya adalah seorang mahasiswa internasional bernama Mika, yang juga berasal dari Jepang. Mika berkata dia datang ke Indonesia karena minatnya yang mendalam terhadap keragaman budayanya. Hana, saya juga baru pertama kali di sini dan sangat gugup. Mari kita jadi teman baik. Kata-kata Mika sedikit melegakan saya, tetapi kehidupan nyata jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Komunikasi dalam bahasa Indonesia adalah tantangan terbesar.
Kadang-kadang saya bertemu dengan orang Indonesia yang baik hati dan bisa berbahasa Inggris, tetapi kebanyakan tidak memahami bahasa Indonesia saya yang buruk. Maaf, bisa ulangi sekali lagi? Saya mendengar kalimat ini berpuluh-puluh kali sehari. Pada mulanya tidak mengapa, tetapi lama-kelamaan kepercayaan diri saya merosot. Waktu makan seorang diri adalah yang paling sulit. Mungkin karena budaya makan bersama di Indonesia sangat kuat, saya merasa segan untuk masuk ke warung makan seorang diri. Makan sendiri, Mbak. Menu ini untuk 2 orang makan. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, hati saya terasa pedih. Di Berlin, makan seorang diri adalah hal biasa, tetapi di sini terasa canggung. Hal yang sama terjadi saat menggunakan transportasi umum. Pada mulanya saya merasa aneh ketika orang-orang memandang saya dengan penuh rasa ingin tahu karena rambut pirang dan mata biru saya. Tetapi lama-kelamaan itu menjadi satu beban. Kenapa mereka memandang seperti itu? Ada yang salah denganku? Berbincang dengan Mika sedikit banyak melegakan, tetapi dia juga sibuk dengan masalah adaptasinya sendiri, jadi sulit untuk kami berbincang secara mendalam. Perasaan sunyi semakin menebal dan saya mulai merindukan keluarga dan teman-teman di Jerman. Ibu, aku baik-baik saja di sini, jangan khawatir. Banyak hari saya terpaksa menahan air mata saat melakukan panggilan video dengan orang tua saya, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sejujurnya, saya gagal beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Dan saya sangat takut untuk mengakui kenyataan itu karena itu berarti impian saya telah gagal. 6 bulan berlalu sambil saya berjuang dengan kesunyian. Kemampuan bahasa Indonesia saya semakin baik, tetapi perasaan hampa di hati semakin membesar. Pada suatu malam, saat berjalan seorang diri di sekitar Monumen Nasional, saya tiba-tiba berpikir, kenapa aku di sini? Saya tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan itu dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Jerman setelah menyelesaikan program studi 1 tahun saya. Setelah kembali ke Jerman, saya mencoba menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan di Berlin. Saya kembali bekerja di tempat lama dan bertemu dengan teman-teman. Semuanya sama seperti sebelum saya pergi. Tetapi anehnya, hati saya tidak. Sesuatu telah berubah. Hana, bagaimana Indonesia? Menyenangkan? Setiap kali teman-teman bertanya, saya tidak tahu bagaimana harus menjawab. Menyenangkan rasanya terlalu sederhana. Untuk mengatakan saya kesepian dan kesulitan juga tidak sepenuhnya benar. Memang banyak momen sulit, tetapi ada juga kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang saya rasai. Pemandangan matahari terbenam yang indah di tepi pantai Anyar, perasaan puas ketika berhasil memesan makanan seorang diri untuk pertama kalinya, dan orang-orang baik yang membalas bahasa Indonesia saya yang buruk dengan senyuman. Itu rumit, tapi yang pasti itu adalah pengalaman yang istimewa. Sambil menjawab begitu, saya tidak dapat memahami perasaan aneh yang bersarang di hati saya. Kenapa hati saya terasa begitu hampa meskipun saya sudah kembali ke Jerman? Tempat yang saya anggap rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Suara bising kota, percakapan orang, bahkan rasa makanan, semuanya terasa berbeda. Apa yang terjadi? Aku pulang karena aku merindukan tempat ini. Malam-malam saya teringat kembali kenangan di Indonesia. Pada mulanya hanya momen-momen sulit yang muncul, tetapi lama-kelamaan kenangan indah mulai mengatasinya, dan pada satu titik, saya sadar apa yang saya rindukan adalah negara bernama Indonesia. 3 bulan berlalu, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kali ini bukan untuk program studi 1 tahun, tetapi dengan rencana jangka panjang. Melalui pencarian internet, saya menemukan sebuah akademi bahasa Inggris di BSD City yang mencari guru penutur asli. Dengan keberanian saya melamar. Hana, kamu sudah gila. Kenapa mau pergi ke Indonesia lagi? Teman-teman saya tidak dapat memahami keputusan saya. Sejujurnya, saya sendiri pun tidak paham sepenuhnya. Saya hanya tahu hati saya tertuju ke sana. Beruntung, akademi itu menerima lamaran saya, dan sekali lagi saya menaiki pesawat ke Indonesia. Kali ini perasaan setibanya di Soekarno-Hatta berbeda. Tidak lagi terasa asing. Sebaliknya, ada perasaan debaran yang menyenangkan. Kali ini aku akan berubah. Aku akan bertemu lebih banyak orang dan memahami budaya dengan lebih mendalam. BSD City memiliki suasana yang berbeda dari Jakarta. Sebagai sebuah kota terencana, ia tampak bersih dan teratur. Saya meletakkan barang-barang saya di apartemen studio yang disediakan oleh akademi dan memulai hidup baru. Pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris lebih menyenangkan daripada yang saya duga. Murid-murid saya polos dan menerima bahasa Indonesia saya yang kaku sambil tertawa. Ibu Hana, hari ini bahasa Indonesia, Ibu bagus sekali. Setiap kali mendengar kata-kata seperti itu, hati saya terasa hangat. Namun, waktu setelah bekerja masih sepi. Rekan-rekan kerja kebanyakan sudah berkeluarga atau menghabiskan waktu dengan teman-teman lain. Jadi saya sering menghabiskan waktu seorang diri. Meskipun kemampuan bahasa Indonesia saya lebih baik daripada kunjungan pertama dan kehidupan sehari-hari lebih mudah, ketiadaan teman untuk berbincang secara mendalam masih menjadi satu kekosongan. Makan malam sendiri lagi hari ini. 3 bulan berlalu lagi, sambil saya bergelut dengan kesunyian.
Pada suatu hari, seorang guru lokal baru mulai bekerja di akademi, namanya Budi. Budi pernah tinggal di luar negeri, dan dia mendekati saya, seorang warga asing, secara alami. Hai, Bu Hana. Sudah makan? Itu adalah sapaan biasa di Indonesia, tetapi suara Budi terdengar tulus. Pada mulanya saya pikir itu hanyalah sapaan rekan kerja biasa, tetapi dia benar-benar khawatir apakah saya sudah makan atau belum. Belum, saya berencana makan nanti saat pulang ke rumah. Makan sendiri, kalau tidak keberatan, ada satu tempat makan enak di dekat sini. Mau pergi bersama? Saya ragu-ragu sejenak. Selama ini saya jarang makan dengan orang Indonesia secara tidak resmi. Dan ini adalah kali pertama seseorang mengajak saya makan berdua. Tetapi senyumannya yang ramah membuat saya mengangguk tanpa sadar. Boleh juga. Terima kasih. Sore itu, di sebuah warung kecil yang kami datangi bersama, saya merasa nyaman setelah sekian lama. Dia mendengarkan dengan saksama bahasa Indonesia saya yang tidak seberapa, dan ketika saya tidak paham, dia menjelaskannya perlahan-lahan dalam bahasa Inggris. Kami banyak berbincang tentang mengapa saya datang ke Indonesia, kehidupan saya di Jerman, dan pandangan saya tentang budaya Indonesia. Bu Hana, Anda memang hebat. Saya paham betapa susahnya hidup seorang diri di negara orang. Saya juga merasa sangat kesepian saat belajar di Amerika dulu. Kata-katanya membuat air mata saya mengalir tiba-tiba. Saya sangat bersyukur karena akhirnya ada seseorang yang memahami kesunyian dan kekhawatiran yang saya pendam selama ini. Maafkan saya. Tiba-tiba. Tidak apa-apa. Menangis bila perlu itu penting. Kalau ada apa-apa yang sulit di Indonesia, beritahu saja saya. Mana yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Sejak hari itu, Budi dan saya sering makan bersama. Pada mulanya saya pikir itu hanyalah persahabatan rekan kerja. Tetapi lama-kelamaan, perasaan lain mulai tumbuh di hati saya. Perhatian dan kehangatannya, kepeduliannya yang tulus perlahan-lahan membuka pintu hati saya. Kira-kira sebulan kemudian, Budi bertanya, apakah saya ada waktu luang pada akhir pekan? Akhir pekan ini Anda luang tidak? Saya mau ajak Anda ikut kumpul dengan teman-teman saya. Ini adalah kali pertama saya diundang ke perkumpulan orang Indonesia. Saya gembira tetapi juga cemas. Pasti semua orang bicara bahasa Indonesia cepat sekali. Bisakah aku ikut? Nanti merepotkan tidak? Bolehkah saya ikut? Bahasa Indonesia saya masih. Jangan khawatir, semua teman saya bisa sedikit bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia Anda pun sudah cukup bagus. Lagi pula, semua orang tidak sabar mau bertemu Anda. Kata-katanya memberikan saya keberanian, dan saya menerima undangan itu. Pada waktu itu, saya tidak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Pada akhir pekan, saya bergabung dengan perkumpulan teman-teman Budi. Pada mulanya saya gugup, tetapi teman-temannya semua menyambut saya dengan ramah. Terutama ada beberapa orang yang fasih berbahasa Inggris dan memulai percakapan dengan saya dalam bahasa Inggris, yang mengurangi rasa tertekan. Hana, antara makanan Indonesia, kamu paling suka apa? Saya suka rendang. Dulu waktu pertama kali coba rasanya pedas dan sulit diterima. Tapi sekarang kalau tidak dapat, rasanya kangen. Semua orang tertawa mendengar jawaban saya, dan seseorang bercanda, wah, sudah jadi seperti orang Indonesia. Untuk pertama kalinya, saya merasakan perasaan memiliki di Indonesia. Bukan sebagai orang asing, tetapi diterima sebagai seorang individu. Waktu yang dihabiskan sambil makan sate, minum teh tarik, dan berbincang tentang budaya Indonesia dan Jerman sangat menyenangkan. Budi selalu berusaha untuk melibatkan saya dalam percakapan, dan jika ada bagian yang saya tidak pahami, dia akan menjelaskannya dengan baik. Hana, ada tidak tempat-tempat istimewa di Indonesia yang kamu ingin sekali kunjungi? Gili Trawangan. Saya cuma pernah lihat di foto, tapi kelihatannya cantik sekali. Kalau begitu, ayo kita pergi saat libur panjang nanti. Geng kami ini memang selalu pergi berlibur. Hana pun sudah jadi bagian dari geng kami sekarang. Kata-kata itu membuat saya benar-benar gembira. Saya tidak lagi sendirian. Setelah pertemuan itu, Budi mengantar saya pulang. Menyenangkan tidak hari ini? Teman-teman saya semua suka kamu. Ya, seru sekali. Semua orang baik, dan terutama terima kasih kepadamu. Saya merasa sangat nyaman. Senyuman terukir di wajahnya. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu dia berkata, sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu, saya sudah ingin sekali mengobrol. Kamu kelihatannya selalu sendirian. Saya mau menyapa, tapi tidak cukup berani. Memangnya saya kelihatan galak? Bukan. Sebaliknya. Terlalu cantik. Saya segan mendekat. Wajah saya terasa panas seketika. Saya tidak pernah mendengar pujian selangsung ini di Jerman. Saya tidak tahu bagaimana harus merespons, jadi saya hanya tertawa. Ada-ada saja, saya hanya wanita biasa dari Jerman. Bu Hana sama sekali tidak biasa. Anda berani, suka tantangan, dan sangat istimewa. Ketika kami tiba di depan rumah saya, Budi bertanya dengan hati-hati, kalau tidak keberatan, besok Anda ada waktu? Bunga-bunga di kebun raya Bogor sedang mekar indah.
mau pergi melihat bersama, dan begitulah kencan pertama kami dimulai. Berjalan-jalan di kebun raya Bogor terasa seperti sebuah adegan dalam film. Kelopak bunga berwarna-warni yang ditiup angin, cahaya matahari yang memantul di danau, dan Budi yang berjalan di sisi saya. Semuanya sempurna. Di Jerman ada bunga seperti ini tidak? Ada. Tapi tidak sebanyak dan semekar di sini. Cantik sekali. Setiap tahun pada musim seperti ini, banyak orang Indonesia datang untuk piknik dan bersantai. Kami menyebut ini nongkrong. Ini adalah waktu untuk makan bersama, mengambil foto, dan menciptakan kenangan istimewa. Hari itu kami banyak berbincang tentang keluarga masing-masing, impian, musik, dan film favorit. Meskipun percakapan biasa, saya dapat merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya, terutama ketika dia bercerita tentang masa kecilnya. Dia tampak begitu serius seolah-olah berbagi rahasia berharga. Sebenarnya waktu kecil dulu saya sering sakit. Banyak waktu dihabiskan di rumah sakit. Waktu itu ada seorang perawat dari luar negeri yang selalu membacakan buku cerita Inggris untuk saya, dan dari situlah minat saya pada bahasa Inggris dimulai. Karena itu saya ingin menjadi guru bahasa Inggris. Kamu melalui masa yang sulit, ya, syukurlah sekarang sudah sehat. Ya, sekarang sudah baik-baik saja. Pengalaman itu membuat saya jadi lebih kuat, dan karena itu jugalah saya dapat bertemu denganmu. Jadi semuanya ada hikmahnya. Hati saya berdebar mendengar kata-katanya. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Perasaan hampa yang saya rasai di Jerman, kerinduan aneh terhadap Indonesia, dan alasan saya kembali lagi. Mungkin semua ini adalah proses untuk saya bertemu dengan Budi. Sejak hari itu kami sering bertemu, dan hubungan kami menjadi semakin dekat. Budi menunjukkan kepada saya berbagai wajah Indonesia, bukan hanya kesibukan dan kemeriahan kota, tetapi juga ketenangan dan kedamaian kota kecil di luar kota. Dan yang paling penting, dia mengajari saya arti kata bersama. Orang Indonesia sangat suka konsep kita. Rumah kita, keluarga kita, negara kita. Semuanya adalah konsep kepemilikan dan kebersamaan. Mungkin di Jerman sedikit berbeda, lebih individualistis, seperti rumahku, keluargaku. Kamu lebih suka yang mana, Hem? Sekarang saya rasa kita lebih hangat. Setelah kira-kira 6 bulan bersama Budi, dia memberikan satu usulan istimewa. Saya tahu hobinya adalah menonton sepak bola. Tetapi ketika dia mengajak saya untuk menonton pertandingan sepak bola Indonesia secara langsung, saya sedikit terkejut. Sebagai orang dari Jerman, sepak bola adalah olahraga yang biasa bagi saya. Tetapi saya ingin tahu bagaimana budaya sepak bola di Indonesia. Seru sekali, loh. Budaya supporter sepak bola Indonesia terkenal di seluruh dunia, terutama tim yang kami dukung, Persija Jakarta. Semangat supporternya luar biasa. Pada akhir pekan, kami ke Jakarta. Dan setibanya di Stadion Gelora Bung Karno, saya terkesima dengan ukurannya. Stadion yang dipenuhi supporter berbaju oranye dan merah tampak seperti lautan api. Budi menghadiahkan saya sehelai syal Persija dan kami duduk bersama di tribun supporter. Lilitkan syal ini di leher dan nyanyikan lagu supporter bersama. Jangan khawatir, kamu akan cepat hafal. Ketika pertandingan dimulai, satu pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapan mata. Semua supporter bersatu menyanyikan lagu yang sama dan bersorak dengan gerakan yang sama. Itu sangat mengagumkan. Budi mengajari saya yel-yel dan lagu, dan tidak lama kemudian saya turut bersorak sekuat hati bersama supporter lain. Gol! Gol! Persija Jaya Raya. Ketika tim kami mencetak gol, stadion gegap gempita dengan sorakan. Orang yang tidak dikenal saling berpelukan dan bersorak kegirangan, melompat bersama, dan berteriak. Pada saat itu, saya merasakan satu perasaan memiliki yang aneh. Di sini saya bukan lagi orang asing. Saya hanyalah seorang penggemar yang mencintai Persija. Bagaimana? Seru, kan? Inilah daya tarik sepak bola Indonesia. Mata Budi bersinar, dan tanpa sadar saya menggenggam erat tangannya. Pada saat itu, sesuatu di dalam hati saya menjadi pasti. Saya telah jatuh cinta dengan negara ini, budaya ini, dan lelaki ini. Setelah pertandingan, kami merayakan kemenangan bersama supporter lain di sebuah warung sate dan minuman di dekatnya. Melihat semua orang bersorak, "Pros," sambil mengangkat gelas, dan berbincang penuh semangat tentang pertandingan, amat mengagumkan. Di Jerman, biasanya bagaimana orang merayakan kemenangan sepak bola? Kami pergi ke kneip dan minum bir. Dari segi itu mungkin sama, tapi tidak ada budaya sorakan bersama seperti di Indonesia. Di Jerman, setiap orang mendukung tim masing-masing, dan kadang-kadang ada perkelahian antar supporter. Mungkin karena itu kamu merasa canggung pada mulanya. Tapi Hana, kamu beradaptasi dengan baik sekali. Seperti kamu sudah biasa di sini. Hati saya terasa hangat mendengar kata-katanya. Ya, kini saya rasa saya bagian dari sini. Satu perasaan yang tidak pernah saya alami di Jerman. Sejak hari itu, kami sering menonton pertandingan sepak bola, dan saya menjadi penggemar berat Persija. Budi juga memperkenalkan saya kepada berbagai budaya olahraga di Indonesia,
budaya sorakan di stadion bulu tangkis, menonton Piala Dunia bersama di warung kopi, dan saat seluruh negara bersatu selama Olimpiade. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami konsep kita di kalangan masyarakat Indonesia. Pada suatu hari, Budi berkata dia ingin menunjukkan satu tempat istimewa dan mengusulkan perjalanan pada akhir pekan. Kita mau kemana? Rahasia. Ikut saja. Saya yakin kamu akan suka. Lalu kami menuju sebuah desa dekat Bogor. Setelah beberapa jam mengemudi, kami tiba di sebuah desa kecil yang asri. Budi berkata neneknya tinggal di situ. Nenek, inilah Hana yang Budi ceritakan. Begitu melihat saya, nenek Budi tersenyum lebar dan menggenggam kedua tangan saya. Meskipun kami tidak dapat berkomunikasi langsung melalui bahasa, saya dapat merasakan ketulusan dari genggaman tangannya yang hangat. Nenek bilang, kamu cantik sekali, dan dia bilang pasti lelah datang dari jauh. Budi menerjemahkan, dan saya membalas dengan bahasa Indonesia yang kaku. Saya senang bisa bertemu nenek. Malam itu, saat makan malam, neneknya tidak henti-hentinya menyajikan saya lauk pauk yang lezat, acar yang dibuatnya sendiri, lalapan dari kebunnya, dan ikan segar dari sungai. Setiap hidangan dimasak dengan penuh kasih sayang. Setelah makan, neneknya mengeluarkan album lama dan menunjukkan foto-foto Budi semasa kecil. Budi ini waktu kecil pendiam sekali. Kerjanya baca buku saja, tapi sejak bertemu Hana, mukanya jadi lebih ceria. Terima kasih banyak, ya. Ketika Budi menerjemahkan kata-kata neneknya, saya terdiam. Padahal Budi yang lebih banyak memberi dampak kepada saya, tetapi neneknya pula yang berterima kasih. Tidak, Nek. Saya yang harus lebih berterima kasih karena Budi, Indonesia kini sudah jadi rumah kedua saya. Malam itu kami berbincang sambil melihat bintang di halaman rumah neneknya. Budi bercerita tentang kenangan di desa itu, liburan musim panas bersama neneknya, dan kali pertama dia belajar berenang di sungai. Sambil mendengar ceritanya, saya merasakan kehangatan yang tidak pernah saya alami di Jerman. Hana, kamu bahagia? Ya, bahagia sekali. Terima kasih sudah menunjukkan tempat istimewa ini. Nenek suka sekali denganmu. Dia suruh datang lagi nanti. Pasti, saya akan datang lagi. Lain kali saya akan belajar bahasa Indonesia lebih baik supaya bisa berbincang langsung dengan nenek. Budi tersenyum dan menggenggam tangan saya. Pada saat itu, saya sadar apa yang saya cari bukanlah sekadar pengalaman budaya atau pembelajaran bahasa. Saya mencari perasaan memiliki, dan saya telah menemukannya bersama Budi, keluarganya, dan negara bernama Indonesia ini. Musim berganti, dan hubungan saya dengan Budi semakin mendalam. Namun seperti semua hubungan, kami juga tidak luput dari tantangan. Kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, perbedaan nilai, dan yang paling utama, ketidakpastian masa depan kadang-kadang menyulitkan kami. Terutama saat pertama kali bertemu dengan orang tua Budi, saya sangat gugup. Berbeda dengan neneknya, orang tuanya tampak sedikit menjaga jarak karena saya seorang warga asing. Terutama ibunya, yang sering berbicara bahasa Indonesia dengan cepat sehingga saya sulit untuk paham. Bu, bicaranya pelan-pelan sedikit. Hana masih belum fasih bahasa Indonesia. Iya, tapi kamu betul-betul serius dengan dia? Bukankah dia datang ke sini untuk pengalaman saja, nanti juga pulang ke negaranya? Meskipun Budi tidak menerjemahkan, saya dapat menebak maksud kata-kata itu. Kekhawatiran ibunya beralasan. Banyak orang asing yang tinggal di Indonesia untuk satu periode dan akhirnya kembali ke negara asal mereka. Tante, saya sangat menyayangi Budi, dan Indonesia kini adalah rumah kedua saya. Mungkin tidak akan mudah, tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Ekspresi wajah ibunya sedikit melembut mendengar kata-kata tulus saya. Meskipun belum sepenuhnya membuka hati, rasanya dia sudi memberi peluang. Sore itu Budi meminta maaf kepada saya. Maaf ya, Hana, ibuku sedikit konservatif. Tidak apa-apa, saya paham. Dari sudut pandang seorang ibu, tentulah dia khawatir anaknya berpacaran dengan orang asing. Hanya butuh waktu, tetapi dalam hati, saya juga khawatir, apakah hubungan kami akan bertahan? Perbedaan budaya, tentangan keluarga, masalah visa. Banyak halangan menanti, dan masalah terbesar adalah ketidakpastian dalam diri saya sendiri. Pikiran seperti itu kadang-kadang mengganggu saya. Pada suatu hari, ketika saya dan Budi mengunjungi sebuah pasar tradisional, terpesona dengan suasana pasar yang meriah. Saya terkejut ketika seorang pedagang wanita tua memanggil saya, Neng Geulis, sini, coba rasa ini satu. Ibu itu menyodorkan sepotong martabak manis yang baru dimasak. Saya mengambilnya dengan berterima kasih, dan setelah satu gigitan, saya terpesona dengan rasanya yang manis. Enak, kan? Cucu ibu juga suka ini. Neng ini dari mana? Pandai cakap bahasa Indonesia. Saya dari Jerman. Bahasa Indonesia saya masih kurang baik. Tidak. Bagus sekali. Sudah berapa lama di sini? Kira-kira setahun. Setahun sudah pandai begini. Hebat. Sudah ada pacar orang sini? Pertanyaan terus terang ibu itu membuat saya sedikit tertegun, tetapi saya menunjuk ke arah Budi dan tersenyum. Ada, itu dia.
Ibu itu memandang Budi dari atas ke bawah dan mengangguk dengan puas, ganteng orangnya, pandai kamu pilih. Jadi, kapan mau nikah? Kali ini, Budi yang tampak terkejut. Kami belum pernah membicarakan pernikahan secara spesifik. Oh, kami belum ada rencana, Bu. Apa bicara begitu? Kalau sudah ketemu orang baik, harus cepat-cepat. Hidup ini singkat. Ibu itu memberikan kami sepotong lagi martabak manis sambil mengedipkan mata, kemudian sibuk melayani pelanggan lain. Kami terdiam sejenak sambil makan martabak manis. Mungkin ada benarnya juga kata ibu itu. Budi memecah kesunyian dengan hati-hati. Maksudku, kita tidak pernah berpikir serius tentang masa depan kita. Hana mau tinggal di Indonesia selamanya. Atau suatu hari nanti mau pulang ke Jerman? Pertanyaan mengejutkan itu membuat saya terdiam sejenak. Sebenarnya pertanyaan ini sering saya tanyakan pada diri sendiri. Jerman adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, tetapi Indonesia adalah rumah baru yang saya temui. Keduanya adalah bagian dari diri saya. Sejujurnya, aku tidak tahu. Tapi satu yang pasti, aku ingin bersama Budi dimanapun kita berada. Mata Budi menunjukkan rasa terharu yang mendalam. Dia menggenggam tangan saya dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama. Di mana ada Hana, disitulah rumahku. Sejak hari itu, kami lebih sering berbincang tentang masa depan, pernikahan, keluarga, pekerjaan. Kami membicarakan semua kemungkinan dengan hati yang terbuka. Dalam proses itu, ada juga konflik akibat perbedaan budaya, tetapi itu justru memperkuat hubungan kami, terutama hubungan dengan Ibu Budi yang semakin baik. Pada suatu hari, ibunya memanggil saya secara pribadi dan berkata mau mengajari saya memasak masakan Indonesia. Sambil membuat jajanan pasar dan menggoreng pisang bersama, saya dapat melihat sisi lain ibunya. Di balik wajahnya yang tegas, tersimpan hati yang hangat dan penuh kasih sayang terhadap anaknya. Hana, Budi kami ini dari kecil seorang yang sangat bertanggung jawab. Kalau kamu ada masalah, dia pasti akan jadi sandaran. Tapi kadang-kadang dia terlalu serius dan menyimpan stres. Jadi kamu di sisinya harus selalu buat dia tertawa, ya? Hari itu bukan sekadar nasihat, tetapi satu tanda bahwa ibunya telah merestui hubungan kami. Saya mengucapkan terima kasih dari hati. Baik, Tante. Saya akan selalu membuat Budi bahagia, saya janji. Waktu berlalu, dan saya semakin terbiasa dengan kehidupan di Indonesia. Kini saya bisa menggunakan transportasi umum seorang diri, memesan makanan di warung, dan bahkan mengurus prosedur administrasi yang rumit. Kemampuan bahasa Indonesia saya juga meningkat. Saya bisa paham berita singkat dan menonton sinetron tanpa subtitle. Tetapi perubahan terbesar terjadi dalam hati saya. Kini saya tidak lagi terikat dengan identitas sebagai orang asing. Tentu saja, kadang-kadang masih ada kesulitan akibat perbedaan budaya, tetapi itu bukan lagi satu halangan. Sebaliknya, saya menerimanya sebagai bagian dari hidup saya. Hubungan dengan Budi juga semakin mendalam. Kini kami merencanakan masa depan bersama. Saya mulai bersiap untuk mengajukan status penduduk tetap di Indonesia, dan Budi berusaha mencari pekerjaan yang lebih stabil. Pada suatu hari, saya menerima panggilan cemas dari Jerman. Ayah saya tiba-tiba dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung. Saya segera memesan tiket penerbangan ke Jerman, dan Budi mengantar saya ke bandara. Jangan khawatir, ayahmu pasti akan cepat sembuh. Aku akan selalu hubungi dari sini. Dan kalau Hana butuh aku siap ke Jerman kapan saja. Kata-kata hangat Budi memberi saya kekuatan, tetapi selama di dalam pesawat, satu perasaan aneh melanda. Seolah-olah saya dapat merasakan kunjungan ke Jerman kali ini akan membawa perubahan besar dalam hidup saya. Setibanya di Berlin, saya terus ke rumah sakit. Syukurlah, ayah saya telah melewati masa kritis dan sedang dalam proses pemulihan. Tetapi dokter berkata dia memerlukan perawatan intensif selama beberapa bulan. Hana, untung kamu pulang. Ayahmu kangen sekali. Kata-kata ibu membuat saya merasa bersalah. Saya mengejar impian saya ke Indonesia, dan dalam masa itu saya tidak memberi perhatian yang cukup kepada keluarga. Melihat ayah terbaring di tempat tidur rumah sakit, rasa bersalah itu semakin menebal. Ayah yang selalu sehat dan bugar kini tampak begitu lemah. Hana. Anak ayah sudah kembali. Ayah rindu. Suara ayah yang lemah membuat air mata saya berlinangan. Selama saya di Indonesia, keluarga di sini menghadapi kesulitan tanpa saya. Ayah, aku sudah pulang. Jangan khawatir lagi. Aku ada di sini. Lalu saya memutuskan untuk tinggal di Jerman. Pada mulanya direncanakan hanya untuk beberapa minggu, tetapi pemulihan ayah lebih lambat dari perkiraan, dan keluarga memerlukan bantuan saya. Saya menerangkan keadaan kepada Budi, dan dia memahami. Keluarga adalah prioritas. Kamu harus berada di Jerman sampai ayahmu pulih sepenuhnya. Jangan khawatir, hati kita selalu bersama. Setiap malam kami melakukan panggilan video dengan Budi dan berbagi tentang kehidupan sehari-hari. Tetapi lama-kelamaan, jarak mulai terasa. Kehidupan di Indonesia, orang-orang yang saya temui di sana. Bahkan bahasa Indonesia, semuanya terasa semakin jauh.
dan kehidupan sehari-hari di Jerman mulai terasa nyaman kembali. Teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, pemandangan kota yang biasa, toko-toko yang saya kunjungi sejak kecil, semuanya terasa menyenangkan, terutama waktu bersama keluarga membuat saya sadar betapa saya merindukan mereka. Sebulan berlalu, ayah semakin pulih, tetapi masih memerlukan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Dan pada masa itu, saya menerima panggilan dari tempat kerja lama saya. Mereka mencari seseorang untuk bekerja di Departemen Internasional, dan pengalaman serta kemampuan bahasa Indonesia saya akan sangat membantu. Hana, ini peluang yang sangat baik. Kamu bisa gunakan apa yang kamu pelajari di Indonesia di sini juga. Kata-kata ibu membuat saya bimbang. Menerima tawaran ini berarti saya perlu tinggal lebih lama di Jerman. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah cara untuk saya berada di sisi keluarga sambil mempertahankan hubungan dengan Indonesia. Setelah berpikir panjang, saya memberitahu Budi dengan jujur. Budi, aku dapat tawaran kerja di sini. Aku belum buat keputusan final. Tapi aku rasa aku perlu berada di Jerman sampai ayah pulih, dan melalui pekerjaan ini mungkin aku bisa jadi jembatan antara Indonesia dan Jerman. Di seberang panggilan video, saya melihat wajah Budi mengeras, tetapi dia memaksa diri untuk tersenyum dan berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Aku hormati keputusan Hana. Tapi, kapan kira-kira kamu bisa kembali? Aku tidak pasti. Harus lihat kondisi ayah dan harus lihat juga bagaimana perkembangan pekerjaan ini. Setelah percakapan itu, ketegangan halus mulai muncul di antara kami. Kami dihadapkan pada masalah realistis, berapa lama hubungan jarak jauh ini bisa bertahan, dan bagaimana ketidakpastian masa depan akan memengaruhi hubungan kami. Akhirnya saya menerima tawaran kerja itu, dan kehidupan di Jerman dimulai kembali. Pada mulanya saya sangat merindukan Indonesia. Rasa makanan pedas, kemacetan komuter, tetangga-tetangga yang baik hati, bahkan cuaca panas dan lembab Indonesia pun saya rindukan. Tetapi lama-kelamaan saya mulai nyaman kembali dalam kenyamanan Jerman. Saya masih berhubungan dengan Budi, tetapi topik percakapan semakin berkurang dan waktu panggilan juga semakin singkat. Perbedaan waktu menyulitkan percakapan, dan kehidupan harian kami yang terlalu berbeda menyulitkan kami mencari titik persamaan. Pada suatu hari, Budi tiba-tiba berkata dia akan mengunjungi Jerman. Hana, aku rasa kita tidak bisa terus seperti ini. Kita perlu bertemu dan berdiskusi. Aku akan ambil cuti minggu depan dan datang ke Berlin. Saya terkejut dengan sikap tegasnya. Tetapi pada saat yang sama, saya gembira. Saya tahu jika hubungan kami benar-benar penting, usaha seperti ini diperlukan. Ketika Budi tiba di Berlin, pada mulanya terasa canggung. Sudah 6 bulan tidak bertemu. Rasanya seperti sudah lama berlalu. Tetapi ketika kami berjalan bersama di kota Berlin dan menggenggam tangan masing-masing, kehangatan yang biasa itu kembali. Hana, sejujurnya Indonesia sangat sepi tanpamu. Setiap hari aku melewati jalan yang pernah kamu lewati, duduk di kafe favoritmu, dan teringat kamu. Aku juga rindu sekali pada Budi. Tapi keluarga juga penting, dan pekerjaan di sini pun berjalan lancar. Budi terdiam sejenak, kemudian berkata dengan tekad, kalau begitu, biar aku yang datang ke Jerman. Benarkah? Ya, aku punya kualifikasi sebagai guru bahasa Inggris, dan aku pasti bisa cari kerja di sini. Yang paling penting, aku ingin bersamamu. Saya sangat terharu dengan usulannya. Dia sanggup meninggalkan negaranya, keluarga, dan teman-temannya demi saya. Itu adalah pengorbanan yang besar. Tetapi pada saat yang sama, saya khawatir apakah dia akan bahagia di Jerman seperti di Indonesia. Budi, aku hargai sekali perasaanmu. Tapi apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Meninggalkan semua kehidupan, keluarga, teman-teman di Indonesia, sebagaimana Hana berani memulai hidup baru di Indonesia, aku pun bisa. Lagi pula, selagi kita bersama, dimanapun bisa jadi rumah kita, kan? Air mata saya mengalir mendengar kata-kata Budi. Dia paham perasaan memiliki yang saya rasai di Indonesia, dan kini dia mau membangun satu perasaan memiliki yang baru bersama saya. Benarkah ini? Ya, selagi bersama Hana, dimanapun aku tidak masalah. Lalu kami mulai merencanakan permulaan baru bersama di Jerman. Budi kembali ke Indonesia untuk mengurus pekerjaannya dan bersiap untuk mencari pekerjaan di Jerman. 3 bulan telah berlalu sejak Budi pindah ke Jerman. Pada mulanya, semuanya tampak berjalan lancar. Budi mendapat pekerjaan di sebuah akademi bahasa Inggris di pinggiran Berlin, dan kami menyewa sebuah apartemen kecil bersama. Pada akhir pekan, kami mengunjungi tempat-tempat menarik di Berlin dan menikmati budaya Jerman bersama. Namun, lama-kelamaan saya dapat merasakan keresahan pada wajah Budi. Dia semakin kurang berbicara dan kadang-kadang menghela napas panjang sambil menonton berita dari Indonesia. Budi, kamu baik-baik saja? Kelihatannya ada masalah. Tidak ada apa-apa, cuma dalam proses menyesuaikan diri. Jangan khawatir. Tetapi saya tahu Budi merindukan Indonesia. Dia berusaha menyesuaikan diri dengan makanan, cuaca, dan budaya Jerman, tetapi tidak mudah untuk bergaul secara alami seperti di Indonesia.
Terutama sikap orang Jerman yang lebih formal dan menjaga jarak terasa asing baginya. Kenapa orang di sini tidak suka bertegur sapa? Ya, sudah sebulan bertemu tetangga sebelah di lift, tapi percakapan kami tidak lebih dari halo. Saya tidak dapat menahan tawa mendengar kata-kata Budi. Itu adalah perasaan yang sama seperti yang saya rasai di Indonesia. Orang Jerman memang seperti itu. Awalnya mungkin tampak dingin, tapi bila sudah kenal, mereka bisa jadi teman yang sangat baik. Hanya butuh waktu. Rupanya begini perasaan Hana di Indonesia dulu. Ya, sekarang baru aku paham. Saya bersimpati dengan kata-kata Budi. Kami mengalami kesulitan yang sama di negara masing-masing, dan melalui pengalaman itu, kami dapat memahami satu sama lain dengan lebih mendalam. Pada suatu hari, Budi pulang terlambat ke rumah. Wajahnya tampak lebih ceria daripada biasa. Hana, hari ini ada hal yang menakjubkan terjadi. Apa itu? Kelihatannya senang sekali. Aku menemukan toko kelontong Indonesia di dekat akademi, dan di situ aku tahu tentang komunitas orang Indonesia. Setiap hari Minggu mereka berkumpul untuk main bola, berbagi makanan. Minggu ini, ayo kita pergi. Saya turut gembira mendengar berita baik dari Budi. Apa yang dia perlukan adalah perasaan memiliki. Sebagaimana dia membantu saya menemukannya di Indonesia, kini giliran saya untuk membantunya. Lalu kami mengunjungi komunitas Indonesia di Berlin. Orang-orang Indonesia yang berkumpul di taman menyambut Budi dengan ramah, dan saya juga disambut dengan hangat. Sambil bermain sepak bola bersama, berbagi nasi bungkus dan jajanan pasar, Budi tertawa riang setelah sekian lama. Senangnya bisa bicara bahasa Indonesia di sini. Tidak sangka ada tempat seperti ini di Jerman. Sejak hari itu, Budi perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jerman. Melalui komunitas Indonesia, dia mendapat teman baru, dan bersama mereka dia mengalami budaya Jerman dan berbagi kesulitan masing-masing. Pada masa yang sama, saya juga dapat mempertahankan hubungan dengan budaya Indonesia melalui mereka. Dan pada suatu hari, Budi membuat satu usulan istimewa. Hana, bagaimana kalau kita membuka restoran Indonesia? Restoran Indonesia, benarkah? Ya. Di Berlin pun banyak orang suka makanan Indonesia, kan? Lagi pula, Hana pandai memasak, dan aku pun punya resep yang ibuku ajarkan. Aku rasa kita bisa jadi jembatan antara Indonesia dan Jerman. Usulan Budi sangat menarik. Itu bukan sekadar usulan bisnis, tetapi satu cara untuk kami berdua menghormati dan berbagi budaya masing-masing. Saya setuju dengan gembira. Ide yang bagus. Mari kita ciptakan restoran Indonesia kita yang istimewa. Kita bisa perkenalkan rasa asli masakan Indonesia kepada orang Jerman. Lalu kami mulai bersiap untuk membuka sebuah restoran kecil bernama Jakarta Berlin. Pada mulanya semuanya sulit, dari mengumpulkan dana, mencari lokasi toko, mengembangkan menu, hingga merekrut pekerja. Tetapi kami saling bergantung dan maju selangkah demi selangkah. Teman-teman Indonesia Budi banyak membantu. Dan teman-teman Jerman saya pula membantu dalam promosi dan pemasaran. Akhirnya, 6 bulan kemudian, ketika restoran kecil kami dibuka, kegembiraannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jakarta Berlin mencapai kesuksesan yang jauh melebihi perkiraan. Berita tentang tempat yang menyajikan masakan Indonesia asli, tersebar dari mulut ke mulut, dan bukan hanya orang Jerman, tetapi pelanggan dari berbagai negara turut datang, terutama gulai nenek khas Berlin yang diciptakan oleh Budi menjadi menu istimewa restoran kami. Hana, kita berhasil. Tempat ini sudah jadi rumah kita sekarang. Saya sangat setuju dengan kata-kata Budi. Restoran ini bukan sekadar bisnis. Ia telah menjadi identitas kami. Satu ruang di mana keharmonisan indah antara dua budaya, Indonesia dan Jerman, menjadi kenyataan. Dan di situ saya sadar, rumah bukanlah satu tempat tertentu, tetapi tempat di mana kita merasakan perasaan memiliki. Tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sepenuhnya. Waktu yang dihabiskan bersama Budi, pengalaman di Indonesia, dan kini tantangan baru di Jerman, semuanya telah menjadi bagian dari identitas saya. Tahun telah berlalu sejak restoran Jakarta Berlin dibuka. Berbeda dengan kekhawatiran awal, restoran ini beroperasi dengan stabil, bahkan dipilih sebagai salah satu dari 10 restoran Asia Tenggara yang wajib dikunjungi di Berlin oleh sebuah majalah kuliner lokal. Budi dan saya menemukan kebahagiaan dalam kesibukan harian. Pada suatu hari, kami menerima panggilan cemas dari Ibu Budi. Neneknya sakit parah. Tanpa ragu-ragu, saya berkata, Budi, kita harus segera ke Indonesia. Nenek menunggu kita. Benarkah? Bagaimana dengan restoran? Jangan khawatir. Aku akan beritahu karyawan kita. Beberapa minggu tanpa kita, mereka bisa mengurusnya. Nenek lebih penting sekarang. Lalu kami bergegas menaiki pesawat ke Indonesia. Ketika tiba di Soekarno-Hatta, anehnya hati saya terasa tenang. Rasanya seperti pulang ke rumah yang telah lama ditinggalkan. Dalam perjalanan ke desa kecil dekat Bogor, pemandangan Indonesia dari jendela mobil masih indah. Bukit-bukit yang menghijau, sungai yang berkilauan, dan sawah padi yang teratur, semuanya masih segar dalam ingatan saya. Ketika tiba di rumah neneknya terbaring di tempat tidur. Keadaannya tampak lemah,
Tetapi dia tersenyum lebar melihat kami. Cucu dengan menantu nenek sudah pulang. Nenek kangen. Sambil menggenggam tangan neneknya, saya tidak dapat menahan air mata. Teringat saat pertama kali datang ke sini, walaupun tidak paham bahasa, neneknya menyambut saya dengan begitu mesra. "Nek, apa kabar? Kami sudah pulang. Jangan khawatir lagi." Walaupun Budi tidak menerjemahkan, kini saya bisa berbincang langsung dengan neneknya. Kenyataan itu terasa lebih bermakna. "Tidak apa-apa. Sudah baik. Lihat muka kalian berdua, rasa macam sudah sehat sepenuhnya. Bagaimana hidup di Jerman?" "Baik, Nek. Saya gembira sekali bersama Budi. Kami sudah buka restoran Indonesia juga. Banyak orang suka. Oh ya, cucu nenek sudah jadi bos. Dari kecil memang pandai soal ini. Kalian berdua bersama, apapun bisa jadi." Kata-kata neneknya membuat saya dan Budi saling berpandangan dan tersenyum. Walaupun kini tinggal di Jerman, akar kami masih di sini, di Indonesia. Syukurlah, setelah kami tiba, keadaan neneknya semakin baik. Dokter pun terkejut dengan pemulihannya yang cepat. Neneknya bercanda mengatakan dia jatuh sakit hanya karena terlalu merindukan kami. Selama berada di Indonesia, kami menghabiskan banyak waktu dengan keluarga Budi. Terutama saya dan Ibu Budi menjadi semakin dekat. Kini kami lebih memahami dan menghormati satu sama lain. "Hana, Tante senang sekali dengar kalian berdua sukses di Jerman. Dulu khawatir juga, tapi lihat Budi tampak bahagia, Tante pun lega." "Tante, saya juga senang bisa bertemu Budi. Maafkan saya sudah banyak merepotkan Tante selama ini." "Tidak apa-apa. Kamu pun sudah jadi bagian dari keluarga kami. Tidak perlu khawatir." Hati saya tersentuh mendengar kata-kata ibunya. Kini saya benar-benar paham betapa besarnya makna perkataan keluarga kita. 3 minggu di Indonesia berlalu dengan cepat, dan kami perlu kembali ke Jerman. Pada malam sebelum berangkat, neneknya memanggil kami berdua. "Nenek senang sekali dengar kalian berdua hidup baik di Jerman. Tapi jangan lupa pulang ke Indonesia selalu. Sini pun rumah kalian juga." "Baik, Nek. Kami janji akan selalu pulang, jangan khawatir." "Dan Hana, terima kasih ya sudah buat cucu nenek bahagia." Kata-kata neneknya membuat saya menunduk. Padahal saya yang lebih banyak menerima, tetapi merasa segan ketika menerima ucapan terima kasih. "Tidak, Nek. Saya yang lebih berterima kasih karena bertemu Budi. Saya dapat mengenal negara indah bernama Indonesia, dan saya sangat bahagia." Keesokan harinya, kami sekali lagi menuju Soekarno-Hatta. Sebelum menaiki pesawat, Budi tiba-tiba bertanya, "Hana, ada tidak kemungkinan kita akan kembali ke Indonesia pada masa depan?" Pertanyaan itu membuat saya berpikir sejenak. Sebenarnya, melalui kunjungan kali ini, saya juga banyak merasakan kehangatan keluarga, pentingnya tradisi, dan perasaan memiliki istimewa yang saya rasai di sini. Mungkin, suatu hari nanti. Sekarang aku suka hidup di Berlin. Tapi masa depan, siapa yang tahu? Budi mau kembali ke Indonesia? Tidak pasti. Tapi bila datang ke Indonesia, aku rasa tempat ini masih bagian dari hatiku. Tapi aku rasa, selagi bersama Hana, dimanapun aku akan bahagia. Saya tersenyum mendengar kata-katanya. Kini kami adalah orang yang mempunyai 2 rumah, Jerman dan Indonesia. Keduanya adalah bagian dari kami, dan itu membuat kami lebih kaya. Setelah kembali ke Jerman, restoran Jakarta Berlin semakin maju. Kami menambah ide resep baru yang dibawa dari Indonesia ke dalam menu, dan sambutan pelanggan sangat baik. Terutama resep gulai ikan yang diajarkan oleh neneknya menjadi menu populer di kalangan orang Jerman. Dan beberapa bulan kemudian, satu berita gembira yang tidak dijangka tiba. Saya hamil, dan kami akan menjadi orang tua tidak lama lagi. Budi menangis kegirangan begitu mendengar berita itu. "Hana, tidak percaya rasanya. Kita akan jadi orang tua." Aku bahagia sekali. Melihat senyuman Budi yang berlinangan air mata, saya turut terharu. Kelahiran nyawa baru ini pasti akan membawa perubahan lain kepada kami. Tetapi saya tidak takut akan perubahan itu. Sebaliknya, hati saya dipenuhi debaran, Budi, anak kita pasti akan jadi anak yang istimewa, memiliki 2 budaya, Jerman dan Indonesia. Betul itu. Dia akan dapat belajar kebaikan kedua negara. Disiplin dari Jerman, budi bahasa dari Indonesia. Memikirkannya saja sudah bangga. Berita kehamilan ini membawa kegembiraan besar kepada kedua keluarga kami. Orang tua saya segera mengunjungi, dan orang tua Budi pula melihat cucu mereka melalui panggilan video dengan terharu. Terutama nenek Budi berkata sambil menangis dalam panggilan video, "Dapat lihat cicit lucu begini. Nenek ini memang beruntung. Cucu nenek, nenek sayang sekali." Kehadiran anak kami dalam keluarga mengubah segalanya. Waktu operasi restoran terpaksa diubah, dan kami sering terpaksa mengorbankan tidur malam, tetapi semua kesulitan itu cair dengan satu senyuman anak. Terutama Budi, dia menjadi seorang ayah yang sangat berdedikasi.
Dia mengganti popok, memanaskan botol susu, dan menyanyikan lagu Nina Bobo seolah-olah sudah biasa melakukannya seumur hidup. Dengan menggabungkan metode perawatan anak tradisional Indonesia dan metode modern Jerman, kami tumbuh bersama sebagai orang tua. Budi, di Indonesia bayi dipakaikan banyak baju seperti ini, ya? Di Jerman mereka bilang terlalu banyak baju tidak baik. Di Indonesia, orang khawatir bayi masuk angin. Jadi mereka pakaikan baju tebal sedikit. Tapi standar Jerman pun betul juga. Bagaimana kalau kita gabungkan cara kita berdua? Dengan menghormati perbedaan budaya masing-masing, kami mencari cara terbaik untuk anak kami. Kadang-kadang kami berdebat karena perbedaan pendapat, tetapi proses itu sendiri adalah waktu yang berharga untuk menciptakan budaya baru keluarga kami sendiri. Ketika anak kami berusia 6 bulan, kami memutuskan untuk mengunjungi Indonesia. Berita bahwa kesehatan neneknya semakin merosot dan keinginan neneknya untuk memeluk cicitnya sendiri mendorong kami. Kami khawatir tentang penerbangan yang panjang, tetapi anak kami sangat baik dan sabar sepanjang 12 jam penerbangan. Ketika tiba di Soekarno-Hatta, seluruh keluarga Budi telah menunggu. Terutama ibunya, yang terus memeluk anak kami dan menangis. Cucuku, selama ini lihat di foto saja, tapi di depan mata lebih lucu. Hana, terima kasih sudah lahirkan anak yang lucu ini. Ketika tiba di rumah neneknya, badan neneknya tampak lemah tetapi kesadarannya masih jelas. Ketika anak kami diletakkan di pangkuannya, senyuman ceria terukir di wajahnya yang berkerut. Cicit nenek, sudah lama nenek tunggu. Lucunya, anak istimewa yang ada darah Jerman dan Indonesia. Nenek tidak sabar mau lihat kamu besar jadi orang seperti apa. Kata-kata neneknya sangat menyentuh hati saya. Di dalam bayi kecil ini mengalir sejarah dan budaya dua negara, dan ia menciptakan sesuatu yang baru. 2 minggu di Indonesia terasa seperti satu pesta besar. Sanak saudara dan teman-teman semua datang untuk melihat anak kami, dan setiap hari ada hadiah dan ucapan selamat baru. Terutama teman-teman Budi menyiapkan acara ulang tahun pertama untuk anak kami lebih awal, walaupun belum genap setahun, keikhlasan mereka amat terasa. Hana, di Indonesia bila anak merayakan ulang tahun pertama, kami ada upacara khas Tedak Siten. Kami letakkan berbagai barang di hadapan anak, dan apa yang dia ambil kononnya meramalkan masa depannya. Tradisi yang menarik. Menariknya, di Jerman tidak ada tradisi seperti itu. Nanti bila anak kita cukup setahun, aku mau buat pesta ulang tahun gaya Indonesia. Pada malam sebelum pulang, neneknya memanggil kami ke tepi tempat tidurnya. Budi. Hana. Nenek ada satu permintaan. Baik. Nek, katakanlah apa saja. Bila cicit nenek sudah besar, jangan lupa ajari dia bahasa Indonesia dan budaya serta adat istiadat Indonesia. Tentu saja, budaya Jerman pun penting. Tapi nenek harap kalian bisa ajari dia keindahan kedua negara. Jangan khawatir, Nek. Kami memang berencana begitu. Anak kami akan belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, dan kami akan selalu bawa dia pulang ke Indonesia, bertemu nenek. Neneknya mengangguk dengan puas. Sambil menggenggam tangan kecil cicitnya, dia berkata, cucu nenek, kamu anak yang sangat istimewa. Kamu akan jadi jembatan antara dua negara, dua budaya, dan dapat melihat dunia yang lebih luas. Nenek tidak sabar, mau lihat kamu tumbuh jadi orang yang hebat. Kata-kata neneknya seperti satu doa. Pada saat itu, saya membayangkan perjalanan hidup anak kami nanti. Dengan membawa budaya dua negara, Indonesia dan Jerman, akan jadi orang seperti apakah dia? Pilihan apakah yang akan dibuatnya? Dan dalam proses itu, bagaimana kami akan membimbingnya? Di dalam pesawat pulang ke Jerman, anak kami tidur lelap. Saya memandang wajah kecilnya dan berpikir, kini kisah keluarga kami telah memulai babak baru. Dan kisah itu, yang melintasi perbatasan Indonesia dan Jerman. Hana, kamu bahagia? Pertanyaan Budi membuat saya tersenyum dan menjawab, ya, bahagia sekali. Bersama Budi, dan bersama anak kita. Tidak ada yang lebih membahagiakan, aku juga merasakan hal yang sama. Bertemu Hana, mempunyai 2 rumah di Indonesia dan Jerman, dan mendapat anugerah ajaib seperti anak kita. Aku sangat bersyukur. Saya menggenggam erat tangan Budi. Perjalanan kami kadang-kadang sulit dan menantang. Tetapi memikirkan semua momen itu telah membawa kami ke sini membuat saya bersyukur. Perjalanan yang dimulai dengan kesunyian kini telah menjadi kisah cinta yang penuh. Budi, rasanya kisah kita baru saja dimulai. Akan ada banyak lagi tantangan, tapi selagi kita bersama, kita bisa hadapi semuanya. Betul itu, Hana. Kisah kita. Dan kisah anak kita. Inilah permulaan yang sebenarnya. Lalu kami mulai menulis sejarah keluarga baru, melampaui batas 2 negara dan 2 budaya. Dan dalam sejarah itu, anugerah yang diberikan oleh negara bernama Indonesia kepada saya bukan sekadar pengalaman budaya atau pembelajaran bahasa, tetapi ia telah mengajari saya makna sebenarnya dari sebuah rumah. Kesunyian yang saya rasai saat pertama kali datang ke Indonesia kini tidak lagi ada. Sebaliknya, tempat itu telah diisi dengan kasih sayang keluarga yang hangat dan kehidupan yang kaya merangkum 2 budaya.
Dan itu adalah hadiah terindah yang tidak pernah saya impikan. Dengan ini, saya mengakhiri cerita saya dengan satu pertanyaan kepada Anda semua, di manakah Anda menemukan makna sebenarnya dari sebuah rumah? Mungkin itu adalah satu tempat tertentu, seseorang, atau mungkin di dalam hati Anda sendiri. Indonesia adalah negara istimewa yang membantu saya mengatasi kesunyian dan menemukan makna sebenarnya dari sebuah rumah. Dan Budi serta anak kami yang ditemui dalam perjalanan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya berharap Anda semua juga dapat menemukan rumah Anda sendiri dalam perjalanan masing-masing. Dan walaupun proses itu kadang-kadang sulit dan sunyi, saya percaya pada akhirnya ia akan membuahkan hasil yang indah. Jika Anda suka video ini, silakan berikan suka, berlangganan saluran kami, dan aktifkan notifikasi. Saya juga sangat gembira jika Anda sudi berbagi cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman di Indonesia, pertemuan dengan budaya lain, atau kisah Anda menemukan rumah Anda sendiri, apa saja diterima. Saya berharap dapat berbagi lebih banyak cerita dengan Anda semua. Terima kasih.